Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kini telah bangun kembali dari tempat tidur kita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kami sembahkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga, atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami dalam sepanjang tidur kami. Dan kini kami telah bangun. Kami akan beraktivitas hari ini. Namun sebelum kami beraktivitas hari ini Bapa, kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat dengan kuasa Roh-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang pelayanan hamba Tuhan Timotius yang mengalami berbagai-bagai tantangan. Dan pada kesempatan ini, Rasul besar Paulus memberikan nasihat dan topangan serta dorongan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Rasul Paulus memberikan semangat dan peneguhan. Beliau berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa, kita bisa menjadi takut, bisa menjadi gentar di dalam bersaksi tentang kuasa kasih Tuhan. Karena itu, biarlah firman ini memberikan semangat dan membangkitkan iman kita dalam bersaksi tentang kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita terima melalui kematian Yesus Kristus menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Sebab Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu, mari hiduplah di dalam rasa aman, hiduplah di dalam rasa damai. Jangan ada ketakutan di dalam diri, di dalam jiwa kita. Percaya dan yakini bahwa roh Allah ada di dalam dirimu. Dia akan senantiasa memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan bukan hanya kekuatan secara mental, tetapi ini adalah kekuatan secara spiritual. Yakini bahwa engkau selalu bersama-sama dengan roh Allah. Di dalam dirimu ada kekuatan, ada kasih. Namun demikian, kita harus hidup dalam ketertiban, yaitu mengikuti segala tata cara dan aturan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat percaya.
Dan ketika kita hidup di dalam kekuatan itu, kekuatan Roh Allah, kita memiliki kasih dan kita hidup dalam ketertiban aturan-aturan yang ada. Rule yang telah ditetapkan Allah di dalam firman-Nya, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Walau dunia ini membenci kita, walau dunia ini tidak menyukai kita, jangan takut, jangan gentar. Biarlah Roh Allah yang ada dalam diri kita ini, kita rasakan kuasa-Nya bekerja, memberikan kekuatan, dan mendorong kita untuk hidup di dalam kasih Allah, serta mengajar kita untuk hidup tertib sesuai dengan kehendak Allah. Jika hidup kita berlaku demikian, kita bawakan secara demikian, maka percayalah akan ada ketenangan hidup, akan ada rasa damai yang nyata dalam hidup kita. Tidak sedikit pun kita akan merasa khawatir, cemas, ataupun ketakutan menghadapi segala tantangan, ancaman apapun terhadap jiwa kita, karena kita orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menerangkan. Bahkan Paulus sendiri pun tidak menjadi khawatir dan takut ketika dia harus dikriminalisasi, dipenjarakan karena Injil kasih Kristus. Bahkan dia bersuka cita mendapat kesempatan itu, mengalami aniaya, mengalami penderitaan karena memberitakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita juga akan mengalami kebencian-kebencian, mengalami amarah, mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun yakinilah, sebagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu, biarlah Roh Allah yang ada dalam diri kita akan membangkitkan kekuatan, mendorong kita untuk hidup di dalam kasih, melakukan kasih, dan kita hidup dalam ketertiban, dan kita akan merayakan hari-hari kita setiap hari, menikmatinya dalam rasa tentram, dalam rasa damai, sebab Roh Allah itu bekerja dalam diri kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi atas kasih-Mu yang memberikan bagi kami kesempatan disapa dan diajar oleh firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang telah kami terima terus membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam hidup kami. Hari ini kami akan melangkah, melakukan aktivitas perjuangan hidup kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami merasakan damai sejahtera hari ini, karena Roh-Mu terus memberikan kekuatan bagi kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, tak lupa saya menyapa selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun, dan yang dalam keadaan sakit, biarlah segera engkau dipulihkan oleh kasih dan karunia Tuhan. Bagi saudara-saudari yang bergumul, kiranya Tuhan segera menolong engkau dalam segala pergumulanmu, dan engkau melihat jalan keluar karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan selamat beraktivitas hari ini, kemanapun saudara-saudari melangkah dan berjuang, kiranya Tuhan memberkati kamu sekalian. Shalom.